Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rangkaian video kali ini, Soulmate akan membahas materi dimensi 3 yang dibagi menjadi beberapa part seperti yang dapat kalian lihat pada diagram alur berikut. Silahkan tonton secara berurutan agar lebih mudah memahami materi, dan link untuk setiap part bisa kalian cek di kolom deskripsi. Pada video part 3C ini, kita masih akan membahas jarak titik ke titik, namun pembahasan soal difokuskan pada bangun prisma tegak. Untuk konsep jarak titik ke titik sudah kita bahas pada video part 3A. Silahkan tonton terlebih dahulu bagi yang belum menontonnya. Dan berikut beberapa contoh dari prisma tegak yang sudah kalian kenal. Untuk prisma tegak segi 5 jarang muncul di soal, jadi tidak masuk dalam pembahasan. Oke, kita lanjut ke contoh-contoh soal. Perhatikan contoh soal pertama. Diketahui prisma tegak segi 6 beraturan ABCDEF GHIJKL dengan panjang AB sama dengan 6 cm dan AG sama dengan 12 cm. Tentukanlah jarak titik A ke titik K. Oke, pertama-tama kita gambar prismanya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ukurannya di mana AB adalah rusuk alas dan AG adalah rusuk tegak atau rusuk tinggi. Lalu kita hubungkan dari titik A ke titik K dan kita cari segitiga siku-sikunya. Untuk mencari segitiga siku-siku, kalian dapat memanfaatkan sebuah fakta dalam prisma tegak bahwa rusuk tinggi atau rusuk tegak akan tegak lurus terhadap bidang alas maupun bidang atas. Jadi dari titik A atau dari titik K, kalian dapat menarik sebuah garis yang sejajar atau berimpit dengan rusuk tegak. Misal dari titik A kita tarik ke titik G, maka akibatnya adalah garis AG ini akan tegak lurus dengan bidang atas GHIJKL. Lalu dari G ke K kita hubungkan, maka AG dan GK akan saling tegak lurus. Sehingga kita punya sebuah segitiga siku-siku AGK siku-siku di G. Dan segitiga siku-siku ini bisa kita perluas. Maka kita juga akan punya segitiga siku-siku yang lain yaitu AEK siku-siku di E. Tinggal kalian pilih salah satu. Misal kita pilih yang bawah, segitiga AEK, lalu kita copot gambarnya. Kita tahu bahwa panjang EK adalah rusuk tegak yaitu 12 cm. Kita masukkan. Kita tinggal mencari panjang dari AE. Dan AE berada pada bidang alas. Kita copot juga. Nah, perhatikan segitiga AFE. Karena bidang alas adalah segi 6 beraturan, maka AF dan FE panjangnya sama dengan 6. Sehingga kita tinggal membutuhkan besar sudut F untuk bisa menggunakan aturan kosinus. Dan kita tahu bahwa segi 6 beraturan, sudut yang kecilnya adalah masing-masing 60 derajat, sehingga sudut F adalah 120 derajat. Kita hitung AE menggunakan aturan kosinus, maka AE kuadrat sama dengan sisi apitnya ya dikuadratkan masing-masing 6 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali sisi apit kosinus sudut apit. Jadi 2 kali 6 kali 6 kosinus 120 ya, tinggal kita hitung. Oke, kosinus 120 derajat adalah negatif setengah, sehingga AE kuadrat sama dengan dapat AE sama dengan akar dari 108. Kita sederhanakan. 180 36 kali 3 sehingga panjang AE adalah 6 akar 3. Kita masukkan ya ke gambar ke segitiga AEK. Lalu kita hitung panjang AK. Di sini trik biasa kita lakukan, kita samakan ke angka 6. Berarti 12-nya kita rubah jadi 6 kali 2 atau jadi 6 akar 4. Sehingga panjang AK adalah 6 akar 3 tambah 4 jadi 6 akar 7. Selesai. Jadi kesimpulannya, jarak titik A ke titik K adalah 6 akar 7 cm. Sekarang perhatikan contoh soal 2. Jarak terjauh 2 titik pada gambar prisma tegak trapesium di bawah adalah, jadi sudah diberikan gambar ya, terdapat sebuah prisma tegak trapesium dan kita diminta menentukan jarak terjauh dari 2 titik yang terdapat pada prisma. Kira-kira dari titik mana ke mana yang merupakan terjauh? Oke, yang udah sangat terlihat jelas yang terjauh adalah dari D ke F, yang paling terlihat di mata ya. Dan sebenarnya ada satu lagi dari B ke H. Jadi dari D ke F dan dari B ke H jaraknya sama-sama yang terjauh. Dan sebenarnya tentang jarak terjauh ini biasanya soalnya muncul di kubus atau balok dengan sebuah fakta bahwa
jarak terjauh pada kubus dan balok adalah dari diagonal ruang. Dan kalau kalian jeli, sebenarnya prisma trapesium ini bisa kita modif menjadi sebuah balok. Perhatikan. Sehingga DF dan BH menjadi diagonal ruang yang merupakan jarak terjauh pada sebuah balok. Kita kembalikan menjadi sebuah prisma trapesium lagi. Dan dapat kita simpulkan bahwa jarak terjauh yang diminta adalah dari D ke F atau dari B ke H. Tinggal kita pilih salah satu. Misal kita akan menghitung dari D ke F. Maka dari titik D kita tarik ke A. Akibatnya DA akan tegak lurus dengan bidang ABFE. Lalu dari A kita hubungkan ke F. Sehingga DA dan AF akan saling tegak lurus. Dan kita sekarang punya segitiga siku-siku yaitu DAF siku-siku di A. Kita copot. DA-nya sudah diketahui, panjangnya A, kita tinggal mencari AF. AF berada pada bidang bawah ya, di bidang ABFE. Perhatikan. Kita copot supaya lebih jelas. Panjang AB adalah A akar 3 dan panjang BF sejajar dengan DH ya. Berarti A akar 5. Sudah sama angka di depan akarnya, sehingga panjang AF adalah A akar 5 tambah 3 sama dengan A akar 8. Lalu kita masukkan ke segitiga DAF. Dan panjang DA kita anggap jadi A akar 1. Maka panjang DF atau jarak D ke titik F adalah A akar 8 tambah 1 jadi 9. Atau akar 9 sama dengan 3, sehingga jarak titik D ke titik F adalah 3A. Oke, itu pembahasan untuk contoh soal kedua. Lanjut, terakhir contoh soal 3. Perhatikan gambar prisma tegak ABCDEF di bawah. Jika titik P pada rusuk BC sehingga AP tegak lurus BC, maka jarak titik D ke titik P adalah. Di sini gambarnya sudah diberikan pada soal, dan ternyata sebuah prisma tegak segitiga dengan alas dan atasnya adalah segitiga sembarang yang panjang sisinya 4, 5, dan 6. Oke, kita tempatkan terlebih dahulu titik P pada BC sehingga tegak lurus dengan AP. Oke, berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. AP tegak lurus dengan BC. Dan yang diminta adalah jarak titik D ke titik P. Kita hubungkan. Dan di sini sudah terlihat jelas sebuah segitiga siku DAP, siku-siku di A. Langsung bisa kita pergunakan. Supaya lebih jelas kita copot. Dengan panjang DA-nya sudah diketahui adalah 12, maka kita tinggal mencari panjang dari AP. AP berada pada bidang alas di bawah. Supaya lebih jelas kita copot. Ya, kondisi gambarnya seperti ini. Karena segitiga ABC merupakan segitiga lancip sembarang, maka untuk menghitung tingginya kita perlu menggunakan dalil proyeksi segitiga lancip. Jadi kita hitung panjang CP terlebih dahulu. Masih ingat rumusnya? Kita kategorikan dulu ya. 4 dan 5 jadi sisi terdekat. 6 jadi sisi terjauh. Dan sebagai alas adalah BC panjangnya 5. Sehingga panjang CP adalah yang terdekat dijumlahkan 4 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurangi yang terjauh 6 kuadrat dibagi 2 kali alas 2 kali 5. Tinggal kita hitung 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25 kurangi 36. Berarti 41 kurangi 36 adalah 5. 5 per 2 kali 5 atau disederhanakan jadi 1/2. Oke, kita masukkan panjang CP ke atas. Lalu kita hitung tingginya atau panjang dari AP. Kita samakan ke angka setengah ya. Berarti 4-nya kita rubah jadi setengah kali 8. Kita nyatakan dalam akar jadi setengah akar 64. Panjang PC kita anggap jadi setengah akar 1, sehingga panjang AP adalah setengah akar 64 kurangi 1 jadi setengah akar 63. Lalu kita sederhanakan, 63 itu 9 kali 7 ya. Berarti 9-nya bisa kita tarik keluar jadi 3. Jadi panjang AP adalah 3/2 akar 7. Kita masukkan ke segitiga DAP, 3/2 akar 7. Lalu DA-nya juga kita samakan ke 3/2. Berarti 12 kita nyatakan jadi 3/2 dikali
8 ya. 3 kali 8 24 bagi 2 12. Rubah dalam bentuk akar 3/2 akar 64 sehingga panjang DP atau jarak dari titik D ke titik P adalah 3/2 akar 64 tambah 7 adalah 71. Oke, selesai ya. Jadi kesimpulannya jarak dari titik D ke titik P adalah 3/2 akar 71. Itulah beberapa contoh menghitung jarak titik ke titik dalam prisma. Dan selanjutnya ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Silakan, ada 2 soal ya, bisa kalian coba kerjakan terlebih dahulu. Nanti insya Allah kita buat video pembahasannya. Berarti untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar matematika.